Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kami, tim keperawatan gawat darurat, program profesi nurse, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini kita akan belajar bersama mengenai tindakan resusitasi jantung paru yang diindikasikan pada orang yang mengalami henti jantung. Salah satu tanda yang harus kita cermati pada henti jantung adalah ketika kita temukan seseorang yang tiba-tiba tidak sadar, kemudian tidak ada pergerakan nafas, bahkan tidak ada nafas. Ini merupakan indikasi yang harus kita cermati bersama untuk bisa kita mengidentifikasi bahwa pasien tersebut mengalami henti jantung. Nanti kita akan peragakan beberapa tahapan yang tentunya kita akan beracuan kepada kondisi keamanan lingkungan, keamanan penolong, dan keamanan bagi pasien. Ya, baik, kita mulai tahapan di dalam melakukan pertolongan pada orang yang henti jantung. Yang pertama ini adalah setting untuk di luar hospital atau pre-hospital. Ya, yang pertama kita lihat ada korban yang mengalami tanda henti jantung tadi. Kemudian kita melakukan cek keamanan dari kondisi lingkungan, keamanan petugas, kemudian kita respon ke pasien. Pak. Sambil fokus kita ada di melihat pengembangan dada pasien. Ya. Kemudian apabila tidak ada respon, kita melakukan panggilan ke 119 sebagai pusat call center emergency. Assalamualaikum, saya Afik di Jalan Brawijaya nomor 2 di depan toko Samijaya. Oke, kita temukan korban dalam kondisi tidak sadar, kemudian tidak ada nafas. Mohon bantuan emergensi sekaligus AED. Ya, baik, sambil kita lakukan pertolongan RCP. Terima kasih. Tahapan berikutnya adalah kita lakukan pengamanan pasien dengan memberikan masker ke pasien. Setelah kita melakukan pemberian masker kepada pasien, kita tempatkan pasien ini dalam alas yang datar dan keras untuk memaksimalkan ketinggalan kita ketika RCP. Kemudian kita cek nadi dengan posisi kita meraba dari nadi karotis, bisa samping atau kiri atau kanan. Karena kita berada dari kanan pasien, kita arah ke kanan pasien selama 10 detik. 10 detik tidak ada nadi, kemudian kita lakukan kompresi. Ya, titik kompresi ini berada di tengah-tengah tulang dada atau central of chest. Kita menggunakan pangkal telapak tangan untuk melakukan kompresi. Langkah berikutnya adalah kita melakukan kompresi dengan titik kompresi berada di tengah-tengah tulang dada, kemudian kita lakukan kompresi dengan kedalaman 5-6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada tahapan berikutnya yang kita perhatikan adalah ketika setelah dalam untuk kompresinya, kita perhatikan complete recoil-nya. Jadi kembalinya kompresi ini itu full, istilahnya complete recoil. Kemudian yang kita perhatikan adalah rate-nya atau kecepatannya. Kecepatan yang kita harapkan adalah secara kontinu antara 100
sampai 100 sampai 120 kali per menit dengan continue selama satu siklus. Jadi satu siklus itu terdiri dari 30 kompresi. Kemudian kualitas yang berikutnya yang diharapkan adalah ketika kompresi itu adalah setelah rate itu minimal interupsi. Jadi setelah kita continue secara baik 100 sampai 120 kali per menit itu tidak ada jeda. Jadi tidak ada jeda ketika kita melakukan kompresi. Dan ini dilakukan selama 5 siklus. Jadi 30, kemudian jeda untuk ventilasi 2 kali kalau itu memungkinkan. Kalau tidak, di setting hospital ini kita melakukan hand only CPR. Setelah kita tadi melakukan RCP, kita akan menjelaskan bagaimana tahapan penggunaan AED ketika AED itu sudah datang ke pasien. Sambil tetap dilakukan kompresi, kemudian AED dipersiapkan. Kompresi tetap berlangsung. Ya. Kemudian AED dipersiapkan. Boleh digantikan posisi kompresinya, kita siapkan AED-nya. Yang pertama kita pasang pad-nya, ya. Ya, tadi setelah kita pemasangan pad ke mesin AED, kita pastikan kita akan menempel pad ini. Kondisi pasien itu terhindar dari cairan, baik itu keringat atau air. Kemudian kita lakukan pembersihan ya, area pad, kemudian kita siapkan alat pencukur. Apabila di area penempelan pad nanti ada rambut, itu kita lakukan pencukuran. Kemudian kita juga siapkan gunting apabila tadi ketika bajunya masih menempel, itu kita lakukan pengguntingan. Tahap berikutnya kita perhatikan penempatan pad. Bisa jeda sebentar, kita lakukan langsung dilakukan kompresi lagi, kemudian kita repas perekatnya, kita tempelkan, kemudian kita repat perekatnya, kita tempelkan pada posisi apek dan sternum. Ya. Kemudian kita on-kan. Posisi AED-nya, kita nunggu instruksi dari unit baik. Tetap tenang, periksa kemampuan respon, panggil bantuan. Pasang pad, jangan sentuh pasien, sedang menganalisa. Ya, kita sesuaikan sesuai dengan perintahnya dari AED. Jangan sentuh pasien, dia sedang menganalisa. Kejut jantung dianjurkan. Ya, dia menginstruksikan untuk tekan tombol kejut yang berkedip. Ya, kita tombol kejut yang berada di sini untuk melakukan kejut. Kemudian kita kasih aba-aba. Awas, jangan ada yang nyentuh pasien. Everybody clear? Ya. Kejut jantung diberikan. Mulai RCP. Ya, kita lakukan lanjutan RCP. Yuk. Ya, ini dilakukan nanti sesuai dengan instruksi dari alat ini. Dalam setiap 2 menit, alat akan menginstruksikan apa yang akan dilanjutkan dari kondisi pasien. Ya, baik, terima kasih. Ya, setelah kita tadi melakukan tindakan RCP, sekaligus kita melakukan tindakan AED, jadi Automatic External Defibrillator yang sudah kita peragakan tadi. Tahapan ini kita evaluasi sesuai dengan petunjuk dari mesin AED. Dalam 2 menit dia akan mengevaluasi ketika pasien sudah ada nadi dalam 2 menit, ya, kemudian sudah ada nafas, maka pasien ini perlu kita segera lakukan proses rujukan ke rumah sakit.
Baik, kita lanjutkan dengan materi RJP berikutnya untuk setting di dalam rumah sakit. Ya, kita perhatikan untuk kondisi tanda-tanda bahwa pasien itu membutuhkan tindakan RJP sama, yaitu adalah ketika pasien dalam kondisi henti jantung. Tahapan yang kita perhatikan di dalam rumah sakit ini adalah yang pertama, setelah kita tahu bahwa tanda-tanda pasien ini mengalami henti jantung, kita amankan lingkungan sekitar, kemudian kita lakukan respon pasien. Pak. Ya, ketika tidak ada respon, kita tekan tombol tanda emergensi untuk memanggil tim Code Blue. Ya, kita panggil tim Code Blue di rumah sakit untuk melakukan pertolongan selanjutnya. Kemudian sambil kita menunggu tim Code Blue, kita pastikan sebelum kita melakukan tindakan CPR, kita pastikan untuk petugas yang akan melakukan kompresi dada, kita pastikan menggunakan APD level 3, terutama adalah masker N95, kemudian coverall. Ya. Kemudian langkah berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita siapkan pasien sebelum melakukan kompresi dada adanya CPR board atau untuk memberikan alas yang lebih keras. Ya. Kemudian kita cek nadinya pasien, tidak ada selama 10 detik, tidak ada nadi, kita pastikan kita melakukan kompresi dengan baik dengan cara kita lebih tinggi dari pasien untuk mengoptimalkan kompresinya. Kita cari titik kompresinya di tengah-tengah tulang dada, kita tempatkan pangkal tulang telapak tangan secara tegak lurus, kemudian kita lakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama ketika kita kompresi, kedalaman 5-6 cm, kemudian complete recoil, kemudian kecepatan secara kontinu 100-120 kali per menit, kemudian tanpa jeda atau minimal interupsi. Ya, setelah kita tadi melakukan tindakan RJP, tahapan RJP ini akan dilanjutkan ketika tim dari Code Blue datang sesuai dengan tupoksi masing-masing, maka RJP ini akan kita lanjutkan sesuai dengan kondisi pasien, dievaluasi setiap 2 menit kondisinya. Apabila pasien sudah ada nadi, kemudian sudah ada nafas, maka dilanjutkan untuk tindakan advance life support selanjutnya. Apabila pasien dalam kondisi masih bertahan, belum ada nadi, belum ada nafas, dievaluasi setiap 2 menit, akan dilakukan resusitasi selama kurang lebih 30 menit. Apabila memang belum ada respon, maka akan berkolaborasi dengan tim medis untuk menentukan bahwa pasien dalam kondisi mati biologis atau tidak tertolong. Ya, ini adalah batasan kapan kita mengakhiri, kapan kita melanjutkan dari tindakan resusitasi jantung paru ini. Demikian tindakan RJP yang kita lakukan. Target kita adalah RJP ini sampai teraba nadi di pasien, juga munculnya nafas pasien. Atau bisa kita istilahkan teraba nadi spontan pasien itu adalah ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.